Diafragma adalah suatu alat kontrasepsi berbentuk kubah dangkal yang terbuat dari karet atau silikon. Setelah di bagian kubah tersebut dapat diisi dengan krim atau gel pembunuh sel sperma untuk kemudian dimasukkan ke dalam vagina sebelum berhubungan intim. Alat kontrasepsi diafragma ini merupakan salah satu metode kontrasepsi yang berperan untuk menghilangkan sel sperma masuk ke dalam rahim serta menjaga agar sperma tetap berada di dekat leher rahim untuk membunuh setiap sel sperma yang mencoba. Bagaimana cara kerja diafragma? Nah, diafragma berbentuk topi kecil yang terbuat dari lateks atau silikon sehingga sangat lontoh dan mudah dimasukkan ke dalam vagina. Diafragma dimasukkan ke dalam vagina untuk menutupi mulut rahim agar tidak dapat ditembus oleh sperma. Jadi, mama dapat memasangnya tepat saat hendak berhubungan intim atau beberapa jam sebelumnya. Selanjutnya, biarkan diafragma di dalam vagina minimal 6 jam dan maksimal 24 jam setelah berhubungan intim. Untuk meningkatkan efektivitas, penggunaan diafragma, isi atau olesi lingkaran diafragma dengan spermisida. Seberapa efektifkah tingkat keberhasilan dari diafragma? Apabila digunakan dengan benar dan konsisten, maka tingkat kesuksesan alat kontrasepsi ini dapat mencapai 94%. Kalau keliru menggunakan KB diafragma atau lupa mengisi spermisida, tingkat kegagalannya mencapai 12%. Jadi, pastikan mama mengetahui bagaimana cara menggunakan alat kontrasepsi ini dengan benar. Untuk itu, mama harus mengetahui apa itu kelebihan dan kekurangan sebelum memutuskan untuk menggunakan diafragma. Kelebihan dari diafragma adalah dapat digunakan kapan saja sesuai kebutuhan, bentuknya kecil sehingga mudah disimpan dan dibawa, tidak terpengaruh oleh penggunaan obat lain, dapat digunakan oleh ibu menyusui dan tidak mengandung hormon. Nah, sama dengan alat kontrasepsi lainnya, diafragma juga menimbulkan efek samping atau kekurangan pada saat menggunakan alat kontrasepsi diafragma ini. Yang pertama, pada awal penggunaan kita butuh para ahli seperti bidan atau dokter kandungan untuk menentukan ukuran yang tepat. Yang kedua, apabila kita belum terbiasa menggunakan diafragma, maka kita butuh beberapa waktu untuk benar-benar bisa menggunakan diafragma. Yang ketiga, tidak cocok untuk ibu yang telah pernah melahirkan dan tidak cocok juga untuk wanita yang melakukan hubungan intim secara spontan. Dan apabila ingin menggunakan diafragma, dibutuhkan penggunaan spermisida untuk meningkatkan keefektifannya dalam mencegah terjadinya kehamilan. Selanjutnya, perlu meningkatkan pengetahuan kapan harus memakai diafragma dan kapan harus melepasnya. Selanjutnya, diafragma juga dapat menyebabkan iritasi, reaksi alergi, serta infeksi pada saluran kemih. Dan apabila kita lupa atau membiarkan diafragma berada dalam vagina lebih dari 24 jam, maka akan berisiko mengalami toxic shock syndrome. Dan kekurangan yang terakhir yaitu diafragma tidak dapat melindungi dari penularan AIDS maupun infeksi menular seksual lainnya. Mama tidak dianjurkan menggunakan diafragma jika 1. Merasa tidak nyaman menyentuh diri sendiri atau mengalami kesulitan memasukkan diafragma dengan benar. 2. Mama atau pasangan memiliki alergi atau sensitif terhadap spermisida. Yang ketiga itu mama pernah mengalami toxic shock syndrome. Yang keempat, serviks, vagina atau rahim mama memiliki bentuk yang tidak biasa sehingga tidak memungkinkan bagi diafragma untuk tetap berada di posisinya tanpa bergeser. Yang kelima, mama telah mengalami infeksi saluran kencing berulang kali setelah menggunakan diafragma dan masalah tetap saja muncul meskipun sudah mengganti diafragma dengan jenis dan ukuran baru. 6. Mama berisiko terhadap HIV atau penyakit seksual menular lainnya. Yang ketujuh, pastikan juga kondisi dalam keadaan sehat ketika hendak menggunakan diafragma. Karena jika dipakai terus-menerus, diafragma bisa menimbulkan iritasi pada vagina dan bisa memancing
masuknya virus atau bakteri yang berbahaya. Efek samping dari risiko secara umum, kontrasepsi diafragma aman digunakan, tetapi sebagian perempuan mungkin saja merasa tidak nyaman atau tidak cocok menggunakan alat kontrasepsi ini. Alat kontrasepsi diafragma juga cenderung menimbulkan risiko kesehatan seperti infeksi saluran kemih yang lebih tinggi. Sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya, di sini saya akan menambahkan sedikit gejala yang timbul saat setelah usai menggunakan alat kontrasepsi diafragma, yaitu timbulnya rasa perih atau terbakar saat buang air kecil, adanya bercak atau pendarahan tidak teratur, terjadi iritasi genital, vagina atau vulva bengkak, keputihan yang tidak normal, dan demam tinggi. Dan perlu Bunda ingat juga, sebelum menggunakan diafragma atau jenis kontrasepsi ini, jangan lupa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Hal ini agar Bunda bisa mendapat rekomendasi alat kontrasepsi yang sesuai dan tepat, aman untuk kesehatan saat digunakan.